Pelaku sutradara dan juga produser dari film The Doll 3. Nah ini dia nih Kak Linky nih. Kemudian Jessica Mila. Bos. Halo. Pak Rocky. Dan yang terakhir ada Montserrat Gisel untuk memasuki ruangan press con. Oh, aku pikir yang ini. Gue dipinjemin topi soalnya. Iya, bosnya lu pikir tuh gitu. Iya. Ada salam Pak. Hai Jess. Udah nemuin handphone lo? HP-nya. Kita mau cari abis ini. Yang lu buang tadi. Dia lupa ya ini. Ada lu buang ke rumput. Dia lupa. Iya. Waktu lu kan bisa. Oke, baik. buang ke Selamat malam juga untuk para cast dari film The Doll 3. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik ya. Dan sebelum juga nanti mungkin teman-teman dari wartawan juga akan tanya-tanya juga kepada cast ataupun juga sutradara dan juga produser. Dan mungkin pertama saya persilakan juga untuk Pak Rocky speed sebentar untuk teman-teman media. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih udah datang. Udah kangen press conference ya, udah hampir 2,5 tahun nih. Belum pernah press conference, belum pernah premiere. Akhirnya kalian semua udah datang dan kalian udah nonton juga. Mudah-mudahan kalian enjoy filmnya. And that's it. Mereka saya ingat banget Pak Rocky karena memang waktu ini juga film tertunda juga ya waktu itu. Dan kebetulan juga memang waktu itu yang memandu acara juga saya waktu tahun 2020. Dan ini ngomongin soal film The Doll 3 kan memang tertahan karena kita juga tahu situasinya karena pandemi gitu. Dan saya juga pengen tahu sebenarnya sebelum nanti juga teman-teman nanya dari para cast, Jessica Mila, Montserrat Gisel, Wingky Wiryawan, Mas Ayu dan juga Zizi gitu. Perasaannya gimana akhirnya nih setelah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun akhirnya The Doll 3 juga akhirnya tayang nanti secara seluruh di Indonesia, di bioskop Indonesia tanggal 26. Tapi untuk malam ini perasaannya gimana setelah tertahan 2 tahun nih film? Mungkin dari Jessica Mila dulu mungkin. Yang pasti perasaannya lega banget. Puji Tuhan akhirnya tayang juga setelah ditunggu-tunggu sekian lama. Dan seneng, excited banget pastinya karena ini juga film yang menurut aku sangat challenging. Pertama kalinya harus beradegan sama boneka dan bonekanya juga animatronics yang pertama kali juga ada di Indonesia gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang sangat menantang dan seru sih pastinya. Oke, itu untuk pendekatannya secara acting bersama boneka gimana itu Jessica Mila? Maksudnya apa treatment yang memang ada treatment khusus? Apa setiap harinya sering-sering ngobrol sama boneka yang memang sebenarnya nggak bisa jawab gitu gimana? Bisa cerita sedikit? Jadi karena di sini ceritanya boneka itu adalah Gian atau adik dari Tara, jadi aku tuh harus ngomong sama boneka itu, aku harus melihat dia, sayang sama dia sama kayak aku sayang sama Gian gitu. Okay. Jadi emang agak-agak kena juga tuh kayaknya otaknya Tara ya. Ya karena dia udah saking stresnya, sangat depresi, sangat rindu sama adiknya. Jadi ya itulah yang dia lakukan akhirnya. Oke. Dan kebetulan juga sekarang Bobby-nya juga ada di situ sebelahnya. Iya. Bobby baik-baik, jangan aneh-aneh ya. Coba Bobby ngomong sedikit tuh. Dan mungkin selanjutnya ke Mas Wingky gimana setelah tertahan 2 tahun filmnya dan perasaannya sekarang premier malam ini gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah akhirnya sebelumnya terima kasih teman-teman ya sudah menonton, semoga suka. Perasaannya sangat tidak sabar karena sejujurnya kami pun juga belum nonton full ya gitu. Yeah. Jadi penasaran sekali dengan editan-editan dan juga director cut-nya Pak Rocky gitu. Gue rasa kayaknya sih dramanya akan kental sekali dan juga banyak sekali adegan-adegan yang cukup sadis ya gitu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Mas Ayu, gimana perasaan? Selamat malam semuanya. Ya, yang pasti seneng banget ya gitu karena ini juga pertama kali project aku bareng sama Pak Rocky dan ini juga the final chapter ya dari The Doll. Yang pasti happy banget, mudah-mudahan filmnya disukai, terus banyak yang nonton dan kalian semua happy. Amin. Oke, terima kasih. Nah, ini juga ada Montserrat Gisel dan juga Zizi Zidan yang mana kita juga pengen tahu 2 tahun lalu tuh sebesar ini nggak sih tubuhnya sebenarnya? Karena lumayan lama juga waktu itu, karena saya juga tadi sempat nonton juga ada beberapa kayaknya sih ya perasaan tuh kayaknya ada sedikit perbedaan. Dan juga saya pengen nanya sama Pak Rocky sebenarnya ada berapa boneka sih yang digunakan di film The Doll 3. Tapi sebelumnya juga saya pengen nanya perasaannya sama Montserrat Gisel dulu deh untuk film The Doll 3 yang hari ini nggak premier.
Halo semuanya, selamat malam. Yang pasti sih aku senang banget dan aku nggak sabar buat kalian semua untuk melihat hasilnya, hasil kerja keras kita para cast dan juga orang-orang di balik layar. Oke, kalau Zidan gimana? Malam semuanya. Alhamdulillah banget, senang banget, lega banget. Senang juga karena dipercaya Pak Rocky bisa join ke final chapternya The Doll 3 ini. Overall senang banget sih. Oke, terima kasih Zidan. Nah, mungkin langsung saja ke teman-teman wartawan juga, dan mungkin juga nanti Pak Rocky bisa menjawab juga pertanyaan saya. Sebenarnya ini kenapa harus untuk yang final chapter ini, kenapa harus memang menggunakan teknologi animatronic untuk di The Doll-nya ini juga ya. Tapi mungkin sebelum menjawab, mungkin juga saya akan kasih tahu juga untuk kasih pertanyaan dari teman-teman wartawan seperti biasa, antara 3 sampai 4 pertanyaan. Seperti biasa formatnya adalah namanya siapa dan media dari mana, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Oke, mungkin pertama mungkin ada teman wartawan yang mau bertanya. Nih, wartawan senior nih. Oke, Yang di belakang dulu. Ayo belakang dulu boleh. Silahkan. Biasanya itu gue sisa-sisa aja, boy. Dari justru sisa-sisa itu justru. Kita angkatan 73 loh. Halo, selamat malam. Malam. Status. Perkenalkan, nama saya Livia atau Amo dari Media Antara News. Pertanyaan saya untuk Pak Rocky, kalau ini kan udah tertunda dari 2 tahun ya, kenapa sih, boleh dikasih tahu mungkin, mengajak masyarakat untuk kembali ke bioskop, karena kan sekarang OTT udah di mana-mana ya. Kenapa sih masyarakat harus kembali gitu ke bioskop di masa sekarang ini gitu? Dan bagaimana pandangannya tentang industri film sekarang ini, dan tentang Kak Jessica Mila dan Kak Winky, itu ada kesulitan nggak sih untuk acting sama boneka, itu satu, dan itu kan banyak acting turun tangga atau gimana, itu ada kesulitannya nggak sendiri buat di film? Terima kasih. Oke, silakan Pak Rocky. Halo. bisa jawab. Jujur, OTT nggak bisa di-compare ke perfilmannya. Film itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganti. Itu sebuah experience yang semuanya itu pergi bareng, menonton di big screen dengan Dolby. Itu nggak akan pernah bisa diganti dengan OTT, yaitu yang screen kecil dan stereonya ya begitu-begitu aja. Dan yang kedua, menurut saya film dan OTT adalah 2 hal yang beda, yang memang film ini khusus dibuat untuk bioskop. Nah, sementara untuk OTT ada juga format-format TV series atau apa yang memang dibikin khusus buat itu. Kalau menurut saya, melihat animo bioskop sekarang ini lebih baik daripada sebelum COVID. Kelihatan dari sini bahwa penonton udah jenuh dan malas duduk di rumah aja. Karena habis lama-lama nonton OTT juga ya udah ditonton semua juga ya kayak. saya di Netflix apa udah nonton semua, ya udah. Sekarang waktunya kembali ke bioskop, nonton sesuatu yang nggak akan pernah bisa didapat di small screen. Dan memang kita syuting ini dengan lensa dan kamera yang memang khusus buat di bioskop, dan dengan Dolby dan lain sebagainya yang bisa membuat kita terasa emosi yang nggak akan kita dapat di rumah ya, yang misalnya kita bisa pause ke kamar mandi dulu lah, apalah, atau ambil makanan. Nah, ya udah itu fun-fun aja, tapi lebih cocok buat memang yang khusus dibuat buat itu. Dan ini khusus dibuat buat big screen. Oke, selanjutnya mungkin Jessica Mila. Iya. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Yang pasti susah sih untuk beradu acting dengan boneka. Jauh lebih susah sama kalau harus beradu acting sama manusia, karena ketika sama boneka kan sebenarnya dia nggak ada emosinya, jadi kita nggak bisa saling bertukar emosi. Biasanya kan kalau sama lawan main kayak sama Kak Winky, kita bisa lihat-lihatan terus saling bertukar emosi, jadi saling memberikan aksi reaksi gitu. Kalau sama boneka nggak kayak gitu. Dan kedua, karena boneka ini animatronics yang dioperate sama beberapa orang, jadi ketika beradegan sama boneka itu kita juga harus bekerja sama orang-orang yang mengoperasikan bonekanya, dan itu jauh lebih susah gitu kan, karena harus ada yang kayak kontrol ekspresinya, matanya, mulutnya, tangannya gitu. Jadi jauh lebih ribet pastinya. Oke, Mas Wingky. Sebenarnya udah dijawab semua ya. Jadi mungkin mau ngasih tahu, ini satu boneka ini tuh yang remote itu ada 5-7 orang. Jadi dari divisi kepalanya sendiri ada mata, hidung, kerutan pipi dan segala macam ini, terus juga bahu, gerakan bahu, tangan, kaki, badan, itu semuanya
sekali gerak itu kayak 4 divisi dalam 5 orang itu bergerak berbarengan gitu, jadi jalannya tuh sama gitu. Nah, yang menjadi lumayan sulit adalah ketika bonekanya mengalami salah sedikit. Waktu itu Pak Rocky sempat ada satu scene dimana pokoknya alisnya tuh harusnya tidak seperti yang Pak Rocky inginkan gitu, sementara kita udah adegannya yang udah gitu banget, tiba cut, kenapa bonekanya kok senyum gitu, oh iya ya kenapa sorry ulang gitu, langsung aduh anjir ulang lagi nih, udah gitu langsung ulang lagi zat gitu, tusuknya bukannya ke kiri kok ke kanan. Jadi ketika kita emosi udah sampai titik tertentu yang udah tinggi, bonekanya kadang-kadang salah karena nggak gampang sekali ya animatronics itu main remote gitu. Nah ketika misalnya dia udah bener, emosi kita turun. Jadi kayaknya roller coaster banget itu. Tapi dari awal memang kita semua waktu reading, Pak Rocky juga sudah bilang bahwa di sini adalah tes kesabaran ya, karena kita belum pernah melakukan tes ini di industri film Indonesia with this animatronics dolls. Jadi ya kita coba ya, kita sabar ya, kita jalanin ini. Ya udah itu aja sih kesulitannya. Yang ini bukan yang animatronics ya? Ya ini daminya doang. Ini ya. daminya doang. Buat promo. Jadi aman ya Pak, nggak akan lari-lari kemana-mana ya Pak ya? Oh enggak. Aman ya? Belum tahu ya. Jauhin aja benar-benar tajam ya. Dan mungkin selanjutnya teman-teman, silakan. Wah ini ngeri. Terima kasih. Indahnya memang film ini harus didukung nih Wing. Jadi saya tidak ingin mengkritisi Pak Rocky karena saya harus memberikan apresiasi untuk Anda menghadirkan sesuatu yang baru. Karena saya pikir teknologi animatronics ini kan tidak hanya lawas dan kemudian anyar untuk performan kita, tapi saya butuh penjelasan nih Pak Rocky karena ini kan teknologi yang tidak murah ya. Dan bisa jadi kalau misalnya saya harus mengunyah ke konfirmasi dari Jessica, angkanya itu bisa 1,5 sekian miliar atau berapa gitu ya. Saya butuh penegasan sendiri dari Pak Rocky tentang animatronics ini, dan kemudian apakah betul Pak Rocky itu bekerja semua lokal atau justru menghadirkan tim expert dari luar? Kalau misalnya ada, siapa mereka? Dan ada satu hal yang menarik Pak, saya mendapatkan konfirmasi dan perlu diaminkan mungkin, apakah betul bahwa The Doll 3 ini sudah merambah ke Asia, negara mana saja, yang akan serentak tayang besok tanggal 26 ya. Silakan itu aja. Kalau untuk Winky, tadi saya WA di Kimalan sih untuk memastikan adegan yang saya suka di yang pertama dengan Jessica Mila itu dapat izin dari Tegas nggak? Nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Nggak. Jangan juga untuk diingat. Jangan bilangin teman-teman yang lain. Karena Pak Rocky udah nyimak gitu ya apa ya. Enggak, untuk Jessica sih luar biasa aktingmu gitu kan. Dan Mas Ayu selamat datang ya, tambah cantik gitu ya. Saya tadi tidak sampai mengenali gitu kan. Matinya ya cantik Pak Rocky, gimana gitu kan. Paling tidak kita harus mendukung The Doll 3 paling tidak bisa mengikuti jejak dari KKN ya Pak Rocky. Selamat Pak. Amin. Saya hanya satu pertanyaan aja buat Pak Rocky. Terima kasih. Kalau harga bonekanya sendiri bukan di 1,5 tapi di atas 2. Karena sempat tertunda di COVID, jadi kita harus bikin boneka baru lagi. Jadi emang hampir 2,5 atau sekian gitu. Kalau soal tim lokal dan tim luar itu memang bekerja sama. Kita ada animatronics team yang memang expert dari sana yang datang ke sini untuk bekerja sama dengan orang-orang di Bali, dan juga dari tim Switzerland untuk membuat boneka ini dan juga untuk menjalankan. Tapi itu bercampur dengan orang di Bali juga. Tapi dibuatnya di Bali. Tapi orang US sama Switzerland ada di sana untuk make sure semuanya benar gitu. Kalau yang dari Switzerland, Orlando, Basti kayaknya pasti banyak orang tahu ya. Kalau dari US memang ini pertama kali ya dia datang ke sini untuk membuat animatronics, tapi memang dia punya kerjaan memang di sana seperti itu. Dan di tim Bali itu adalah timnya Orlando Basti sendiri. Ada apa lagi? Pemasaran di luar untuk Asia? Iya betul, ini memang akan tayang di luar negeri, di Asia, Far East Asia, dan juga masuk setahu saya sih ke Brazil dan Latin America ya.
memang sudah ada konfirmasi, tapi ada beberapa yang memang tayang di bioskop, khususnya yang di Asia. Nggak semuanya serentak, ada yang 2 minggu kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, dan ada juga yang 1 bulan kemudian. Semuanya tergantung kalendernya yang mereka kasih kita. Tapi pasti tayangnya di semua bioskop, bukan limited release. Satu hal yang lupa tadi, Screamfest Festival yang di Las Vegas yang setiap tahun, dan It's Maker kan Screamfest di LA ya. Betul ya, di LA. Apa diikutkan juga ini di Doll 3, Pak? Enggak, buat film ini kita nggak ikut ke film festival. Oke, thank you, Pak. Thank you. Terima kasih Pak Rocky, dan mungkin ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Selamat malam, saya Adi dari kompas.com. Saya ingin bertanya ke Pak Rocky. Ini kan untuk pekan depan, secara kebetulan ternyata 2 film Jessica Mila yang tayang ya Pak. Apakah itu emang sudah diperhitungkan atau maju aja terus? Seperti apa tanggapannya? Sebelumnya pas Doll 2 main juga bareng Luna Maya punya film ya. Kayaknya memang udah setiap Doll kayaknya bakal jadi seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah Filosofi Kopi 2 atau apa ya yang tayang Luna Maya. Menurut saya ini first of all genre-nya beda, dan The Doll itu adalah sesuatu yang memang udah ketiga, bahkan kalau dengan spin-off udah keempat ya. Itu memang udah ada audience sendiri dan udah ada genre sendiri yang nggak ada urusan dengan film lainnya menurut saya. Thank you. Satu pertanyaan lagi mungkin? Ini Lo. Saya dari kapan lagi mau nanya ke Pak Rocky. Tadi kan sempat disebut beberapa kali soal ini bagian akhir. Emang kenapa, maksudnya kalau misalkan sukses kan mungkin bisa ada yang keempat atau kelima atau spin off. Terus kalau final chapter gitu mungkin jadi universe kan. Terus kalau misalkan tadi kan ratingnya 17 tahun. Itu adegan sensornya seperti apa gitu? Soalnya ada adegan gorok leher, sementara di Scream 2 itu di Scream 5 dihilangkan adegan itu. Maksudnya gimana tektokannya sama pihak sensor gitu? Jadi ciumannya nggak penting gitu. Jujur kalau dari pihak sensor, apa yang terjadi seperti biasa adalah kita kasih filmnya dan mereka sensor. Kita memang nggak bisa terlalu berdiskusi tentang itu. Kalau memang dia merasa ada sesuatu yang dia mau potong, pasti ada suratnya. Tapi kebetulan ini memang tidak ada potongan dari segi apapun. Mungkin juga karena kesadisannya masuk ke dalam cerita dan kita nggak terlalu terganggu di mana kayak ini kesadisan hanya untuk kesadisan. Menurut saya itu mungkin bisa sesuatu seperti itu mungkin bisa dipotong ya. Kalau ini kan bagian dari cerita di mana menurut mereka juga mungkin adegannya itu nggak lumayan cepat ya. Ada beberapa detik yang kalau gore-nya yang terlalu sadis memang cepet banget. What's the point untuk dipotong juga gitu. Tapi kita lucky ini kali filmnya lulus sensor tanpa ada adegan potong, tapi memang dapetnya 17 tahun ke atas. Satu lagi apa? Maaf Pak. Spin off atau kenapa berhenti di 3 gitu? Doll 1 bonekanya cuma duduk doang. Doll 2 matanya goyang. Kalau sekarang udah bisa ngomong dan jalan-jalan. Saya nggak tahu berikutnya mungkin dia jadi Terminator kayaknya. Kayaknya saya udah kehabisan ide. Thank you. Oke, terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah bertanya. Nyalek kali ya. Pak, sebenarnya untuk Bobby coba jawab. Bobby jawab. Tapi kalau spin off, kalau memang filmnya laris, maybe, tapi spin offnya ya Bobby. Nah, coba kita kasih kesempatan ke Bobby. Betul, cukup menarik ya. Mungkin ngomong bisa dijawab. Bobby. Mungkin nanti Bobby akan ngobrol di belakang sama Pak Rocky mungkin untuk jawabnya ya. Kita lihat aja nanti. Dan mungkin ke Zidan dulu. Zidan juga kan ini berperan sebagai Gian kan ya. Yang mana adiknya dari Tara gitu. Dan itu mengisi suara Bobby juga Gian ya. Dan di situ kan terlihat Bobby ini ataupun Gian terlihat sadis sekali gitu ya. Untuk pendalaman karakternya supaya dapat banget tuh gimana tuh treatmentnya untuk Gian Zidan sendiri. Kalau buat pendalaman karakter, karena awal-awal kita ada reading yang cukup intensif, syukur itu membantu banget buat pendalaman karakternya. Di luar reading itu sendiri juga aku ada beberapa searching sendiri, gimana sih kalau orang kayak karakter aku yang punya mental disorder gitu. Silakan Pak. Oke, makasih. Ini film mahal.
Saya suka ini film ya, pasti biayanya kalau saya tanya Rocky dia nggak akan nyebut berapa angkanya, tapi angka aja 10 dah. Ya, itu terlalu rendah kayaknya. Beda ya, beda. Anda bisa lipatkan 2 kali lipat ditambah dengan promosi. Tapi buat saya ya sangat menarik perhatian buat saya adalah adegan lokomotif kereta api menabrak mobil. Itu saya pengen tahu, coba Pak Rocky cerita bagaimana tentang pembuatan film kereta api menabrak mobil itu, karena baru saya lihat dalam film Indonesia ya, dan di mana itu pembuatannya, bukan kereta api, truk mungkin ya Pak ya, truk yang setelah ditabrak oleh mobilnya Winky ya, sebuah truk. Oh ya, itu truk ya, itu truk. ditabrak oleh truk lagi. Truk ya, benar. Saya pengen tahu itu adegan di mana. Mungkin kalau truknya banyak jadi terlihat seperti kereta api mungkin ya. Kalau berderet gitu mungkin Pak ya. Tergandeng. Iya, tergandeng gitu mungkin. Iya, itu aja. Makasih. Mungkin bisa Oke. Nah, jadi menurut Pak Rocky sendiri ini akan tayang pada tanggal 26 ya, bukan 25. Dan ini akan tayang di beberapa layar di Indonesia. Lalu harapan Pak Rocky, apakah akan mencapai 5 juta? Makasih. Penonton. Syutingnya itu kita memang di jalanan mana ya? Itu di BSD. Di BSD. 3 hari karena 2 hari hujan berat. Itu memang kita tutup jalanannya khusus buat itu. Dari setiap sisi memang kita udah minta izin dulu dengan polisi dan lain sebagainya. Ketika kita syuting itu emang susah karena 3 orang masuk rumah sakit hari itu. Beneran, karena ketika tabrak mobil itu stuntman-nya yang menyetir, yang stuntman-nya Winky, dia masuk rumah sakit. Terus yang kedua, yang mobilnya yang kena tabrak, itu orangnya masuk rumah sakit. Terus yang ketiga, mental. Pas mobilnya terbalik, itu pintunya itu terbang. Dan terbangnya ke DOP, jarinya putus. Astaga. Which is Sidiki. Sidiki dua-dua jarinya. Aduh, saya harus sampaikan belasungkawa. Jadi emang itu nggak gampang, banyak banget yang kesusahan yang itu terjadi ya. Kita nggak tahu juga bagaimana itu pintunya bisa terbang, tapi ya begitulah. Kalau karena di Indonesia jarang ya buat film action, jadi mungkin buat ini kita pelajaran buat safety-nya, buat berikutnya dan lain sebagainya. Kalau in terms of penonton, saya nggak pernah prediksi penonton ya, kayak mudah-mudahan yang terbaik aja, yang bagus. Dan kita tayang di kalau nggak salah hampir 300 bioskop di hari pertama, itu termasuk semua. Ya mudah-mudahan di tanggal merah itu semuanya lancar-lancar dan disukai penontonnya. Amin. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan. Dan terakhir mungkin ke Pak Rocky, ini kan berarti Bobby dummy-nya ya berarti ya? Ya, ini betul dummy-nya. Dan totalnya sebenarnya untuk boneka si Bobby ini gitu ada berapa? Mungkin kita jaga-jaga takut di luar ada lagi yang jagain kan gitu di dummy-nya gitu. Ada berapa Pak sebenarnya? Kalau nggak salah ada 7 ya? 7 ya berarti ya? Ada satu cuman yang kepalanya yang goyang, ada satu yang buka matanya yang goyang, ada yang full body juga, ada yang dummy-nya juga, ada lumayan banyak yang untuk beda-beda ya, untuk close up, untuk wide shot dan lain sebagainya sesuai dengan itu. Oke. Karena mungkin dari mimik dari raut wajah juga beberapa scene juga seperti berbeda sedikit gitu ya. Tapi mungkin kalau bagian yang memang ketika kesadisannya juga memang terlihat sekali dari senyumnya, dari matanya gitu. Kalau beda nggak bisa dibilang beda karena mereka bikinnya memang persis banget. Persis banget ya. Cuman memang bonekanya ini dia punya rautan itu bisa berubah-ubah. Ya. Iya. Dan belum lagi hampir setiap hari pasti bonekanya rusak. Oh iya betul. Karena memang diperbaikin terus dan butuh kesabaran yang lumayan khususnya buat pemain ya kayaknya. Oke, terima kasih Pak Rocky atas jawabannya dan mungkin langsung aja ke sesi selanjutnya, sesi foto bersama. Silakan teman-teman.